Aku pernah berpikir cinta itu hanya milik orang-orang yang benar di mata dunia. Hingga hari itu tiba dan segalanya runtuh dalam satu tatapan. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Aku berdiri di bawah atap halte Transjakarta di kawasan Tanah Abang, basah kuyup, tas ransel menempel erat di punggung. Tiba-tiba seseorang menarik tanganku keras, menyeretku ke dalam gang kecil di belakang toko kain. Aku hampir berteriak kalau saja mulutku tidak langsung ditutup oleh telapak tangan yang hangat dan berbau kopi. "Jangan teriak, Arga. Ini aku." Suara itu suara yang selama 2 tahun terakhir kuhindari mati-matian. "Rai." Dia melepaskan tangannya perlahan. Matanya merah, basah bukan karena hujan. Rambutnya yang biasanya rapi sekarang acak-acakan, kemeja putihnya transparan menempel di kulit karena air. Aku ingin mundur, tapi kakiku seperti terpaku. "Kau kenapa masih ingat jalanku?" Suaraku serak. "Karena aku tidak pernah benar-benar pergi darimu," jawabnya cepat, napasnya terengah. "Aku mencoba, Arga. Tuhan tahu aku sudah mencoba. 2 tahun lalu, di malam yang sama hujannya seperti ini, keluarganya memaksanya memilih. Antara aku atau warisan nama baik perusahaan keluarga yang sudah berdiri 3 generasi. Rai memilih mereka. Aku memilih pergi. Tanpa kata perpisahan. Tanpa pesan terakhir. Hanya sebuah pintu yang kututup pelan di pagi buta, meninggalkan dia yang masih tertidur di ranjang kami. Dan sekarang dia berdiri di depanku lagi. Basah. Rapuh. Dan masih menyebut namaku seperti doa. "Aku akan menikah minggu depan," katanya tiba-tiba, suaranya pecah. Mereka sudah menentukan semuanya. Gadis itu anak teman ayah. Baik. Cantik. Sempurna. Aku tertawa kecil, getir. "Lalu kenapa kau di sini, Ra? Menyiksaku lagi?" "Bukan." Dia melangkah maju begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun mandi yang dulu selalu kugunakan. "Aku di sini karena aku tidak sanggup bernapas kalau membayangkan hidup tanpa pernah melihatmu lagi." Dadaku sesak. Aku ingin memukulnya. Ingin memeluknya. Ingin lari sejauh mungkin dari wajah itu. "Kau sudah memilih mereka," bisikku. "Kau sudah memilih untuk membunuh kita." "Aku salah, Arga." Suaranya gemetar hebat. "Aku pengecut. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar kalau aku menikah dengan dia, yang hilang adalah diriku sendiri." Hujan semakin deras. Air mengalir di wajah kami berdua, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. "Aku mau pulang," kataku dingin berbalik. Tapi tangannya menahan lenganku erat-erat. "Jangan pergi. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Satu malam saja. Kalau besok kau masih ingin aku pergi selamanya, aku akan pergi. Aku janji." Aku menatapnya lama. Di matanya ada ketakutan yang sama seperti dulu. Ketakutan seorang anak yang dibesarkan untuk taat, untuk menyenangkan, untuk menjadi sempurna. Dan di balik ketakutan itu ada cinta yang tak pernah benar-benar mati. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin karena aku juga lelah berpura-pura kuat. Mungkin karena aku masih mencintainya meski sudah membencinya. Akhirnya aku mengangguk pelan. 1 malam. Hanya 1 malam. Kami berjalan diam-diam menuju apartemen kecilku di daerah Cikini. Tidak ada kata-kata. Hanya suara hujan dan derap sepatu basah di trotoar. Di dalam lift, dia memelukku dari belakang tanpa permen. Aku tidak melawan. Tubuhku ingat pelukannya. Ingat rasa aman yang hanya dia bisa berikan. Malam itu kami tidak bicara banyak. Kami hanya duduk di lantai, bersandar di sofa, minum teh hangat, dan membiarkan keheningan berbicara. Tangan kami saling bertaut. Kadang dia mencium punggung tanganku pelan.
Kadang aku menyentuh pipinya, merasakan getar rahangnya yang menahan tangis. Pagi datang terlalu cepat. Ketika matahari menyelinap lewat tirai, Rai sudah bangun. Dia duduk di tepi ranjang, memandangku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku harus pergi, katanya pelan. Ada pertemuan keluarga pagi ini. Aku hanya mengangguk. Tidak ada tenaga untuk memohon. Tapi aku akan kembali, lanjutnya. Aku janji. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Aku tidak percaya. Tapi aku juga tidak bisa melarang hatiku berharap. Dia pergi. Pintu tertutup pelan seperti dulu. Dan aku kembali sendirian. 3 hari kemudian berita itu menyebar seperti api di ladang kering. Pertunangan dibatalkan. Keluarga besar Rai Wardana mengalami kegaduhan internal. Aku membaca headline itu di ponsel, jantungku berdegup kencang. Nama Rai ada di sana, di antara oto-oto keluarga besar yang biasanya tersenyum sempurna. Kini wajah mereka tegang. Ada oto Rai yang diambil diam-diam di bandara, tas besar di bahu, seperti orang yang hendak kabur. Pesan darinya masuk pukul 04.17 pagi. Aku sudah bilang ke mereka. Semuanya. Aku keluar dari rumah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku bebas. Aku menatap layar itu lama sekali. Jari-jariku gemetar. Kemana kau sekarang, balasku? Di kereta menuju Yogyakarta. Aku mau ke tempat yang kita pernah janjikan dulu. Ingat. Aku ingat. Borobudur saat matahari terbit. Kami pernah duduk di sana, berbisik tentang mimpi hidup bersama di suatu tempat yang tidak ada orang menghakimi. Aku membeli tiket pesawat paling pagi. Tidak peduli berapa harganya. Tidak peduli aku harus menjual motor kesayanganku minggu depan untuk bayar tagihan. Yang kupikirkan hanya satu, aku harus menemuinya sebelum dia berubah pikiran lagi. Pagi di Borobudur dingin menusuk tulang. Kabut masih menyelimuti stupa-stupa kuno. Aku berlari kecil menyusuri anak tangga, napas tersengal. Di tingkat ketiga dari atas, aku melihatnya. Rai duduk sendirian. Punggungnya membungkuk. Jaket hodie hitam yang terlalu besar untuk tubuhnya membuatnya tampak kecil dan rapuh. Aku berhenti beberapa meter darinya. Takut kalau ini hanya mimpi. Dia menoleh. Matanya membelalak. Lalu dia berdiri, berlari ke arahku, dan memelukku begitu erat sampai aku hampir terhuyung. Makan aku, bisiknya berulang-ulang di telingaku. Makan aku, Arga. Aku bodoh. Aku sangat bodoh. Aku tidak bisa bicara. Hanya bisa memeluknya balik, menangis di bahunya seperti anak kecil. Kami duduk berdua menghadap matahari yang perlahan muncul dari balik gunung. Oranye lembut menerangi wajah kami. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa pulang. Tapi keluargamu, kataku pelan. Mereka tidak akan memakanku. Ayah bilang aku sudah mati bagi mereka. Suaranya datar, tapi matanya berkaca-kaca. Ibu menangis sepanjang malam. Adikku, dia bilang aku egois. Aku menggenggam tangannya erat. Kau tidak egois. Kau hanya ingin hidup. Dia tersenyum tipis, getir. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup tanpa mereka, Arga. Aku takut. Aku juga takut, jawabku jujur. Tapi aku lebih takut kehilanganmu lagi. Kami diam lama. Hanya angin pagi yang bermain di rambut kami. Aku akan belajar dari awal, katanya akhirnya. Mencari kerja. Menyewa kontrakan kecil. Mungkin di Jogja. Mungkin di tempat lain. Tapi aku ingin kita bersama. Benar-benar bersama. Aku mengangguk. Tidak ada janji manis. Tidak ada kata-kata indah. Hanya kesepakatan diam-diam bahwa kami akan berjuang. Bersama.
6 bulan berlalu seperti mimpi buruk yang manis. Kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Yogyakarta. 2 kamar, dinding cat mengelupas, atap bocor saat hujan deras. Tapi setiap malam ketika kami tidur berdekatan di kasur tipis, dunia terasa utuh. Rai bekerja sebagai barista di kai kecil dekat Malioboro. Aku menjadi guru les priat bahasa Inggris untuk anak-anak penghasilan kami pas-pasan. Kadang kami hanya makan nasi kecap sampai akhir bulan. Tapi kami tertawa. Kami saling memeluk. Kami masih hidup. Hingga suatu malam, telepon berdering. Nomor Ibu Rai. Aku yang mengangkat karena Rai sedang mandi. Arga suara ibunya lembut tapi penuh beban. Bisa bicara sebentar? Aku menelan ludah. Iya, Bu. Aku tahu kalian bersama. Aku tahu anakku sudah memilih jalannya. Dia terdiam lama. Aku tidak setuju. Tuhan tahu aku tidak pernah setuju. Tapi aku juga tidak sanggup melihat anakku mati dalam hidupnya sendiri. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Besok ayahnya ulang tahun. Kami ingin kalian datang. Hanya sebentar. Tidak perlu bicara banyak. Hanya datanglah. Aku menatap pintu kamar mandi. Rai keluar dengan handuk di pinggang, rambut basah meneteskan air. Ibu, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Menyerahkan ponsel kepadanya. Malam itu kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya setelah kembali bersama. Kau gila kalau mau pergi, bentak Rai. Mereka akan mempermalukanmu. Mempermalukan kita. Tapi itu ibumu, Ra. Dia mengundang kita. Undangan itu jebakan. Ayah akan ada di sana. Paman. Tante. Semua orang yang pernah bilang aku sakit karena mencintaimu. Aku menatapnya tajam. Kalau kita terus bersembunyi, apa bedanya kita dengan dulu? Kau masih lari, Rai. Bedanya sekarang kau lari bersamaku. Dia terdiam. Matanya berkilat amarah dan ketakutan. Pagi harinya, kami berangkat ke Jakarta. Dengan kereta ekonomi. Dengan tas sederhana. Dengan hati yang bergetar hebat. Rumah besar di Pondok Indah itu masih sama seperti dulu. Pagar besi hitam tinggi. Taman terawat sempurna. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Kami turun dari ojek online di depan gerbang. Beberapa tamu menoleh. Ada bisik-bisik. Ada tatapan menghakimi. Rai menggenggam tanganku erat-erat. Jarinya dingin. Kami masuk. Ibu Rai menyambut kami di pintu. Matanya merah. Dia memeluk Rai lama sekali. Tidak bicara apa-apa. Hanya menangis pelan. Ayah Rai berdiri di ruang tamu utama. Wajahnya keras seperti batu. Dia tidak menyapa. Hanya menatap kami dengan dingin. Malam berjalan tegang. Makan malam disajikan. Kami duduk di ujung meja. Tidak ada yang berani bertanya apa-apa kepada kami. Hanya Ibu Rai yang sesekali menyentuh lengan anaknya, seolah memastikan dia benar-benar ada. Setelah makan, Ayah Rai akhirnya bicara. Suaranya berat. Kau tahu konsekuensinya, Rai. Aku tahu, Pak, jawab Rai tenang. Dan aku tetap memilih dia. Ruangan hening. Lalu ayahnya berdiri. Berjalan ke arah kami. Aku menahan napas. Dia berhenti di depan Rai. Menatap lama. Kau bukan lagi anakku, katanya pelan. Tapi kalau kau bahagia jangan pernah menoleh ke belakang dengan penyesalan. Dia berbalik. Pergi ke kamarnya. Pintu ditutup keras. Ibu Rai menangis terseduh. Tapi dia memeluk kami berdua. Pulanglah kalau kalian lelah, bisiknya. Rumah ini selalu terbuka. Untuk kalian berdua.
Kami pulang malam itu dengan hati yang penuh luka, tapi juga lega. Setidaknya ada satu orang di keluarga itu yang masih melihat kami sebagai manusia. Tahun berikutnya berlalu dengan damai yang rapuh. Kami pindah ke rumah kecil di lereng Merapi. Dekat dengan alam. Jauh dari sorot mata orang. Rai membuka usaha kecil, warung kopi dan roti bakar. Aku mengajar di sekolah swasta di kota terdekat. Kehidupan sederhana. Tapi bahagia. Hingga suatu malam, Rai jatuh sakit. Demam tinggi. Batuk berdarah. Dokter bilang, "Tj." Aku panik. Menjual semua barang berharga. Meminjam uang dari teman-teman. Membawanya ke rumah sakit terbaik di Jogja. Setiap hari aku menemaninya, memegang tangannya saat dia batuk sampai sesak. Di hari-hari terberat, dia sering menangis. Makan aku, harga aku jadi beban. Aku memeluknya erat. Jangan pernah bilang itu lagi. Kau adalah rumahku. Kau bukan beban. 6 bulan pengobatan. Tubuhnya semakin kurus. Tapi matanya masih bersinar setiap kali melihatku. Suatu malam saat hujan deras lagi, dia memegang tanganku. Kalau aku pergi duluan janji kau akan bahagia, ya. Aku menangis sampai sesak. Jangan bicara seperti itu. Tapi aku serius, Arga. Aku sudah bahagia. Sangat bahagia. Karena aku sempat hidup benar-benar bersamamu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan isak. Rai pergi di pagi buta saat kabut masih menyelimuti lereng. Dia pergi dengan tenang, tangannya masih menggenggam tanganku. Pemakaman sederhana. Hanya aku, ibunya, dan beberapa teman dekat. Ayahnya tidak datang. Tapi di atas makam ada karangan bunga besar tanpa nama pengirim. Aku tahu itu darinya. Ibu Rai memelukku lama. Dia pernah bilang padaku kalau dia pergi duluan, dia ingin kau tahu bahwa dia tidak pernah menyesal mencintaimu. Aku menangis di pelukannya. Seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Tahun-tahun berlalu. Aku tetap tinggal di rumah kecil itu. Tetap membuka warung kopi. Tetap mengajar. Tetap hidup. Kadang di malam-malam sepi, aku duduk di teras, memandang bintang, dan membayangkan dia duduk di sampingku, tangannya memeluk bahuku dari belakang. Aku tidak pernah menikah lagi. Tidak pernah mencari orang lain. Karena cinta seperti itu hanya datang sekali. Dan ketika ia pergi, ia meninggalkan bekas yang terlalu dalam untuk diisi oleh siapapun. Tapi aku tidak menyesal. Karena aku pernah benar-benar dicintai. Dan aku pernah benar-benar mencintai. Dan di suatu tempat, di antara bintang-bintang itu, aku tahu dia masih tersenyum, menungguku dengan sabar. Sampai kita bertemu lagi. Di tempat yang tidak ada lagi larangan. Tidak ada lagi air mata. Hanya kami berdua. Selamanya.